suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV. Sosialisasi Proklim di Desa Tugumulya, Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan, Global Rise TV Kuningan. Kegiatan sosialisasi Proklim DRLHK Kabupaten Kuningan, bekerja sama dengan Pengendalian Proklim Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, mengadakan sosialisasi selama 2 hari Rabu dan Kamis, 21 dan tanggal 22 Juni tahun 2023. Untuk hari pertama dilaksanakan di Balai Desa Tambak Bayan, Kecamatan Garawangi, dan untuk hari kedua Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023, dilaksanakan di Desa Tugumulya, Kecamatan Dharma, dengan mengambil tempat seputar lokasi pengolahan sampah. Hadir dalam kegiatan sosialisasi Kepala Dinas DRLHK Kabupaten Kuningan, Wawan Setiawan S.Hud MT yang diwakili Kabid Pengolahan Sampah Beni Setiawan S.Hud MT, Mulinatul Fitriani bersama tim dari Balai Pengendalian Proklim Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara, dan Ramil Kadugede Kapten Suhendi ISAP, didampingi Babinsa Koptis Setiabudi, Kopolsek Dharma AKP Sutarja Fahrudin SPD MPD, diwakili Bribka Nono Darsono, Kepala Desa Tugumulya Wahyudin beserta perangkatnya, para Kepala Desa Sekecamatan Nusa Herang dan Sekecamatan Dharma, dan undangan lainnya. Kepala Desa Tugumulya Wahyudin saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, terima kasih atas kehadiran tim dari Balai Pengendalian Proklim Wilayah Jawa Banten dan Nusa Tenggara, Kepala Dinas DRLHK Kabupaten Kuningan yang diwakili Kabid Pengolahan Sampah. Alhamdulillah kami Desa Tugumulya menjadi salah satu pionir dalam sosialisasi Proklim program Kampung Iklim atau dalam pemanfaatan sampah. Bagi masyarakat Tugumulya, sampah membawa berkah baik bagi anak sekolah dan rumah tangga, seperti halnya di SDN 2 Tugumulya, sampah dapat mengganti uang dalam pembelian alat-alat tulis, kebutuhan alat tulis, anak tinggal membawa sampah ke sekolah, nanti ditukar dengan alat tulis. Selain itu Wahyudin mengatakan di Desa Tugumulya sudah berdiri bank sampah, yang paling menonjol lagi sampah plastik bekas rokok, Indomie, kantong kresek dan lain-lain, dapat didaur ulang kemudian diolah dijadikan taking block, sehingga dapat bermanfaat dan menjadi nilai produksi bagi masyarakat Tugumulya. Kapten Suherdi SAP, dan Ramil Kadugede menyampaikan, apresiasi terhadap Desa Tugumulya Kecamatan Dharma, yang sangat peduli terhadap lingkungan dan kebersihan, salah satunya dengan pemanfaatan sampah menjadi nilai ekonomi yang dapat menopang kebutuhan keluarga dan anak sekolah. Kapten Suherdi juga mengatakan saat tugas di Papua, kemudian saya lihat di Desa Tugumulya ternyata sama persis, di Papua pun sampah dibikin fucking block, dan di sini pun di Desa Tugumulya dibikin fucking block, sehingga sampah selalu jadi masalah. Sebaliknya di Desa Tugumulya sampah menjadi berkah, dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kadis DRLHK Kuningan, Wawan Setiawan S.Hud MT, yang diwakili Kabid Pengolahan Sampah Beni Setiawan S.Hud MT, didampingi Ending saat ditemui Global Rise TV menyampaikan, kami bekerja sama dengan Balai Proklim Cabang Bandung, yang dulunya Jawa Bali, tingkat regional untuk memberikan pemahaman dan inisiasi program Proklim agar tersampaikan ke masyarakat Kabupaten Kuningan, yang kebetulan sekarang disosialisasikan di 2 desa di Kabupaten Kuningan, di Desa Tambak Bayan Kecamatan Garawangi, dan Desa Tugumulya Kecamatan Dharma. Adapun untuk di Desa Tambak Baya prioritas dalam pemanfaatan sumber air yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan petani, seperti pembuatan kincir sekaligus menjadi edukasi wisata. Sedangkan untuk Desa Tugumulya pemanfaatan sampah menjadi sumber ekonomi keluarga dan membantu anak sekolah, ini sudah berjalan. Sampah yang selalu jadi sorotan di Desa Tugumulya, sampah menjadi berkah sumber keuangan bagi masyarakat. Salah satunya pemanfaatan sampah plastik menjadi packing block, dan kedua sampai bisa ditukar alat tulis bagi anak SD. Ini yang luar biasa yang perlu mendapat apresiasi. Sebenarnya kegiatan ini sudah dari dulu di tahun 2015 yang masuk Desa Proklim Desa Setianegara masuk 6 besar, dan dapat penghargaan dari kementerian, dan sekarang di tahun 2023 mendapat 2 desa lagi Tambak Baya dan Tugumulya, pungkas Beni. Global Rise TV Kuningan, Nana Kumis mengabarkan. Kerjasama dengan Balai Proklim, program iklim KRHK, BPTD-nya sekarang atau BPTD di regional
kemudian yang kedua ya nanti di Tugu Mulia. Tahap sosialisasi ini mudah-mudahan bisa betul yang sebenarnya program kampung iklim ini salah satu program yang kegiatannya ada dua, mitigasi dan adaptasi. Nah, kegiatan mitigasi dan adaptasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu. Kita sudah dilakukan, cuman hanya pengistilahannya saja sebenarnya. Salah satu contoh gitu kan yang paling gampang. Tadi ada energi baru terbarukan dengan dulu sebelum ada PLN, sebelum ada listrik kita menggunakan yang namanya kincir. Kedua dari kincir tenaga air yang bisa menerangi, salah satu contoh. Yang kedua penggunaan pupuk. Dulu kan sebelum pupuk kimia masih menggunakan pupuk organik yang ada di alam digunakan kembali. Itu salah satu tuh kegiatan Proklim gitu kan. Kemudian bangunan terjun air, pemanfaatan air ada kolam, irigasinya, sanitasinya. Kemudian yang sekarang dikembangkan bagaimana mengarah kepada GRK, gas industri. Nah, salah satunya pemanfaatan dari pengolahan dan pemilahan dari sisi komposnya atau sampahnya, kemudian penggunaan penghematan meminimalisir penggunaan pupuk kimianya, gitu, pemanfaatan kembali pasca panennya, tidak semacam jerami tidak dibakar tapi kita lagi bukan pupuk organik. Jadi ini adalah salah satu pemerintah pusat program itu mengapresiasi kegiatan yang sudah dilakukan. Ya sebenarnya kalau dikatakan mah udah tidak asing lagi, cuman istilahnya yang menjadi asing, istilahnya jadi asing, adaptasi dan mitigasi. Padahal sejak dulu sudah dilakukan. Kemudian sekarang dari tahun 2013 sebenarnya kita sudah mengajukan desa-desa yang termasuk ke dalam kegiatan program. Pada tahun 2014 atau 2015 kita sudah mendapatkan yang namanya desa program di desa Setia Negara. Kita sampai mendapatkan satu trofi dan kita sudah diundang ke tingkat kementerian. Dulu dari tahun 2013 kita punya 6 desa Proklim. Nah sekarang di 2023 kita mencoba lagi 2 desa. Khususnya adalah di desa Tambak Baja ini, kemudian sama nanti di desa Tugu. Ini harapannya kita tidak mengejar dari apresiasi, tapi bagaimana kegiatan kita yang sudah berwawasan terhadap pelestarian lingkungan. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang notabene bisa dilestarikan dan bisa diberdayakan, itu yang akan menjadi kita picu ke arah sana. Apalagi sekarang fokus ada lagi yang namanya motif terakhir adalah bagaimana mengolah sampah. Itu yang menjadi lokus kita sekarang. Bagaimana mengolah sampah agar bisa dipilah, agar bisa diolah, apalagi lebih tekankan pada nilai ekonominya. Itu harapan kita sebenarnya. Artinya pemanfaatan sumber daya alam yang sudah ada, bagaimana kita manfaatkan, bagaimana kita lestarikan untuk pesan. Mungkin ada kaitannya Pak PKB dengan kegiatan program yang gencar sekarang di Kabupaten. Kalau dikaitkan tadi apa yang dikatakan Pak ternyata pada dulu kan antisipasi juga salah satu. Mungkin dari pusat dan dari DLHK dan program yang digalang oleh Bupati sekarang kegiatan ini mungkin ada kaitannya Pak. Ya kalau secara keterkaitan memang ada. Kita ada keterkaitan dengan kita lihat kenapa kita masih ada. Salah satunya dari program masanya ada di tingkat lingkungan. Nah lingkungan seperti apa yang bisa mempengaruhi itu? Kita berbicara lebih spesifik lagi kalau kita tidak sekarang bagaimana terkaitnya karena persampahan itu. Sampah itu kalau dibiarkan itu bisa mempengaruhi saya menyarankan ke pihak pemerintah desa, sampah itu harus bisa dikelola dengan berwawasan. Minimalnya sampah itu dipilah dan diolah, gitu kan? Jadi kita harus berpikir bahwa sampah itu bukan lagi sesuatu yang jorok, bukan sesuatu yang bau, tapi harus berpikir bahwa mindset kita dirubah sampah itu menjadi sumber daya. Karena kalau sudah berpikir sumber daya atau potensi, ada nilai yang bisa dimanfaatkan, ada
tidak nilai yang bisa digunakan karena itu sumber daya atau potensi. Akhirnya nanti dari hasil penggunaan dan penyelamatan ada nilai ekonomi. Harapan itu. Tapi yang lebih diutamakan adalah penyelamatan lingkungan. Baru setelah itu nilai ekonomi muncul. Itu nanti harapan dengan desa dan kelurahan atau kabupaten sesuatu itu insya Allah akan juga tidak ada. Kalau faktor salah satunya itu ya dari lingkungan kita gabungkan ke kita Jadi programnya nanti untuk Kuningan mah hanya kecamatan sekarang untuk tahun sekarang. Nah sekarang ini konsolidasinya ya konsolidasinya itu kita dua ini yang memang diajukan dua desa Tambakbaya dan mudah-mudahan ke depan desa-desa yang lain tapi sebenarnya kan hanya pemahamannya saja atau hanya mengatakan apa sih sebenarnya profil itu padahal tadi dari katakan profil ini sejak sudah dilaksanakan cuma pengistilahannya saja karena ini program pengakuan aja apresiasi apa yang sudah dilakukan apa yang sedang dilakukan dan apa yang telah dilakukan terkait dengan apresiasi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau sudah banyak saya lihat dari pemanfaatan sampah itu banyak sekali yang menjadi salah satunya bisa bawa dari Karanganyar itu dari sampah bisa dia tuh masyarakat bisa menyimpan dari jualan sampah itu dari pemilah sampah itu dimanfaatkan untuk tabungan Ya, dengan di mulia. untuk packing. Terus banyak lagi lah Ya. itu salah satu betul yang memang betul-betul Ya. bisa dirasakan. Makanya kan dari awal saya ungkapkan bahwa yang paling utama adalah merubah mindset dulu ya, merubah mindset. Jangan berpikir sebelah mata bahwa sampah itu sesuatu yang tidak ada nilai guna. Sekarang kan banyak inovasi, banyak sistem, banyak cara, gitu kan, banyak teknologi. Tinggal bagaimana kita ada kemampuan, ada keinginan, barulah muncul namanya kemampuan. Terus kemudian yang paling ini adalah yang namanya pengelolaan sampah itu dipaksa yang nantinya biasa. Nah itu dulu yang harus diinginkan. Betul. Yang akhirnya nanti dengan Indonesia komitmen kita berubah, sampah bisa terselesaikan di Kabupaten Kuningan harapannya ke arah sana gitu kan. Bisa menuju Kabupaten Kuningan sehat ya Pak. Ya satu kabupaten sehat, kita sudah merindukan yang namanya Adipura. Karena Adipura titik paling besarnya adalah di pengelolaan sampah. Walaupun sudah ada konservasinya, penanamannya segala macam. Nah ini peran ini sebenarnya tidak hanya dinas lingkungan. Ada beberapa beda atau beberapa SKP daerah yang harus bisa ikut terlibat. Apalagi dengan yang ada di
hari ini bisa berkumpul dalam muka di dalam acara sosialisasi masalah program kampung iklim. Saya pernah tahu juga. Jadi salah satunya banyak saya langsung support Pak. Kemarin Pak Guru langsung menyampaikan kepada saya pada saat tapi besok ada kegiatan dari Manado berkaitan dengan sosialisasi bagaimana berkaitan dengan kampung tersebut itu lebih bermanfaat. Jujur Pak, ini momen yang paling baik. Saya support langsung. Saya sedikit bercerita pengalaman. Alhamdulillah saya kemarin baru pulang dari Papua. Kebetulan saya berkesan pulang di Pegunungan Tengah, Kabupaten Maniang. Kabupaten Maniang itu tepatnya di distrik Enak Utara. Di situ memang banyak sampah plastik dan lain sebagainya. Kemudian ada dari kolaborasi dari pihak gereja maupun kabupaten untuk mengelola sampah supaya masyarakat yang di sana itu mereka tahu bahwa pengolahan sampah itu bermanfaat. Saya juga begitu saya kesini saya kaget Pak Guru kok sama, kok sama kayak di Maniai ini percis Pak. Jadi pemanfaatan dari mulai mereka yang awalnya buang sampah sembarangan, akhirnya mereka pisahkan mana yang sampah organik, mana yang sampah non-organik. Kemudian memikatnya mereka di sana itu ketika hari Minggu hari ini kita sosialisasi ya berkaitan dengan yang penting sebenarnya berdasarkan sesuatu hal yang tidak asing. Ada dua hal pokok yang perlu kita cermati bersama, itu Suara kebenaran publik. Breaking News. Global Rise TV.